Karena itu, saya menyebut Rocky Gerung ini sudah salah perhitungan. Rocky terpeleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Rocky Gerung, orang yang paling sering menyebut orang lain dungu. Sampai presiden pun dia sebut dungu. Dan sekarang sebutan itu dia ganti dengan kata-kata yang sangat kurang ajar, yakni bajingan tolol. Itu kurang ajar sekali ya. Kita kalau sampai menyebut orang itu bajingan, itu kalau orang tersebut berbuat sesuatu yang sangat zolim, yang bertentangan dengan norma agama dan norma hukum. Saya kira itu aturan umum dalam penyebutan kata tersebut ya. Dalam alam demokrasi zaman now, dalam perdebatan politik, di mana yang diperdebatkan adalah visi, ide, gagasan, dan hal-hal intelektual, akan sangat sulit mencari celah di mana kita bisa memakai kata bajingan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata bajingan punya arti penjahat atau pencopet. Namun, Rocky bisa-bisanya memakai kata itu ya, untuk menyebut seorang Presiden Jokowi. Presiden yang membangun negara ini sampai ke pelosok terdalam dan terluar, yang selalu disambut hangat oleh rakyat kemanapun beliau berkunjung, kemanapun beliau berada ya, dan mendapat angka kepercayaan publik sampai 90%. Di sini makin terlihat bahwa penyebutan kata-kata itu jadi nggak masuk akal ya. Oleh sebab itu, saya kira kata-kata tersebut hanyalah bagian dari strategi yang sedang dijalankan oleh Rocky Gerung. Kalau dilihat dari keseluruhan perkataan Rocky Gerung, dia waktu itu bicara terkait rencana aksi demo buruh yang katanya akan mengepung Istana Negara pada tanggal 10 Agustus mendatang. Rocky menyebut aksi itu sebagai people power. Nah, di sini kelihatan kan maksud Rocky ini apa? Sebagai orang yang katanya akademisi, dosen, dan pembicara yang sering diundang kemana-mana, rasanya tidak mungkin Rocky Gerung mengucapkan kata-kata itu karena kelepasan. Nggak mungkin dong kelepasan, artinya dia sengaja mengucapkannya. Pertama, pastinya dia ini caper atau cari perhatian di tingkat nasional supaya kelihatan hebat sebagai orang yang bisa memaki-maki Presiden Jokowi. Kedua, Rocky sedang berspekulasi bahwa pihak Presiden Jokowi pasti tidak akan menuntut dirinya dengan pasal penghinaan presiden. Dia tahu kalau pasal itu merupakan delik aduan yang bersangkutan dalam hal ini Presiden Jokowi, menurut perhitungan Rocky, tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Karena Rocky punya pengalaman dikunjungi oleh Gibran, anak Presiden Jokowi pada bulan September tahun lalu. Melihat sikap Gibran dan rekam jejak Presiden Jokowi, Rocky menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan ngapa-ngapain kayak biasanya. Jadi Rocky merasa bakal baik-baik saja sesudah melontarkan hinaan itu di depan umum. Walaupun demikian, Rocky juga sudah siap jika seandainya Presiden Jokowi membawa perkara ini ke aparat kepolisian. Rocky sudah siap menjalankan strategi playing victim atau belagak jadi korban. Jika Pak Jokowi melaporkan Rocky, maka akan ada pertarungan hebat antara seorang Rocky dan Presiden Jokowi. Rocky bakal merasa hebat dan menjadi orang penting bagi kelompoknya dan bagi publik. Hebat dong jadi orang yang melawan Presiden Jokowi head to head, berhadapan langsung. Persidangan kasus itu bakal jadi panggung besar buat Rocky Gerung dan kelompoknya. Gerakan yang mereka bilang sebagai people power bakal menarik makin banyak massa. Itu perhitungan strategis dari Rocky Gerung ya. Ya begitulah, kalau orang itu sudah pongah dan sombong ya, dia kurang memperhitungkan pihak lain. Yang di kepalanya hanya ada ambisi untuk berlawanan langsung dengan Presiden Jokowi. Rocky ini lupa kalau ada jutaan orang di Indonesia yang sangat peduli dengan Presiden Jokowi. Ada masyarakat, ada netizen, ada relawan, ada partai politik, dan lain sebagainya. Pertama, ada dua kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi yang langsung melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Yang satu kelompok laporannya ditolak dan dimasukkan ke dalam mekanisme aduan masyarakat. Karena pasal penghinaan presiden itu kan delik aduan ya, yang lapor mesti Pak Jokowi sendiri.
Sedangkan laporan kelompok relawan satu lagi, Relawan Indonesia Bersatu, itu diterima ya. Mereka memakai pasal berlapis ya, di Undang-Undang ITE dan KUHP tentang penyebaran ujaran kebencian. Lalu pasal tentang penghasutan, pasal penyebaran berita bohong, dan pasal tentang penyebaran kabar yang menimbulkan kegaduhan. Ini pasal-pasalnya mirip sama pasal-pasal yang dikenakan pada Roy Suryo waktu itu ya, yang akhirnya bikin Roy Suryo mendekam beberapa bulan di penjara. Kedua, Rocky Gerung juga tidak menyangka bahwa Partai Gerindra, partainya Prabowo, memberikan tanggapan yang sangat merugikan Rocky. Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyatakan bahwa Gerindra sangat menyesalkan pernyataan Rocky karena bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kata-kata yang dipakai Rocky dinilai menyakiti masyarakat Indonesia yang mendukung Jokowi. Sangat menyakitkan, begitu kata Habibur Rahman. Kemudian Gerindra memuji kinerja Presiden Jokowi sebagai salah satu presiden terbaik yang pernah memimpin negara ini, yang berhasil membuat Indonesia bertahan dan bangkit dari pandemi. Jadi, tidak ada secuil pun fakta yang memperkuat argumentasi Rocky Gerung itu. Nah loh, Prabowo yang dulu pernah bakal menjadikan Rocky sebagai menteri, sekarang malah mengecam Rocky dan memuji Jokowi. Rocky Gerung mungkin terkaget-kaget dengan reaksi Gerindra ini ya. Ketiga, reaksi yang tidak terduga juga muncul dari masyarakat Dayak yang tergabung dalam Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN dan Dewan Adat Dayak se-Indonesia. Mereka menyesalkan perkataan Rocky yang menghina Presiden Jokowi dan juga dianggap menyebarkan kebencian terhadap IKN, Ibu Kota Negara. Mereka juga berencana akan melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Selain itu, pihak PDIP juga sedang menyiapkan rencana menggugat Rocky Gerung dengan alasan bahwa Pak Jokowi merupakan kader PDIP. Tagar seruan tangkap Rocky Gerung juga menggema di media sosial ya. Dan ini semua berkembang tanpa ada satu pun kata dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi sibuk dengan kegiatan beliau sendiri ya. Ada acara dengan para pengusaha, acara dengan para ulama, dan lain sebagainya. Belum ada satu kata pun terucap dari Presiden Jokowi terkait Rocky Gerung. Pak Jokowi memang gak perlu ngapa-ngapain. Sudah banyak elemen masyarakat yang bergerak melawan Rocky Gerung. Bahkan, kedatangan Rocky Gerung di kampus Undar Jombang, Jawa Timur untuk jadi pembicara seminar di sana pada hari Selasa kemarin sudah disambut dengan aksi demo oleh elemen masyarakat di sana. Karena itu, saya menyebut Rocky Gerung ini sudah salah perhitungan. Rocky terpleset dan jatuh sendiri ke dalam kubangan yang dia buat untuk menjebak orang lain. Maksud hati mau playing victim, belagak jadi korban. Malah Pak Jokowi yang mendapatkan simpati publik. Dengan membela Presiden Jokowi, bahkan PDIP dan Gerindra bisa naik elektabilitasnya. Rocky tampaknya mulai menyadari kesalahan perhitungan ini. Ini bisa dilihat dari upayanya untuk mengklarifikasi kata-kata bajingan tolol itu. Rocky muncul di sebuah channel media di YouTube. Katanya penggunaan kata bajingan tolol itu adalah istilah biasa dalam debat politik dan bahkan menunjukkan keakraban. Masa sih? Emang pernah kata itu disebut di ILC itu, Indonesian Lawyers Club ya, acara yang isinya selalu menyerang Presiden Jokowi. Setahu saya, di ILC itu aja nggak pernah ada yang menyebut Presiden Jokowi dengan kata itu. Kalau ada pasti jadi kasus kan? Akrab dari Hong Kong. Kemudian video orasi Rocky Gerung yang jadi barang bukti laporan kelompok relawan Jokowi ke kepolisian yang awalnya dirilis oleh channel YouTube Refli Harun, sekarang hilang dari channel itu. Menurut detik.com, video itu sudah dijadikan private, jadi nggak bisa dilihat umum ya. Tercium bau-bau ketakutan nih ya. Strategi yang dibuat Rocky Gerung jadi senjata makan tuan. Dicuekin sama Pak Jokowi. Yang bereaksi malah lebih banyak dan lebih berpotensi bikin Rocky bernasib kayak Roy Suryo. Ketika Roy Suryo divonis hakim, emang ada gitu aksi people power yang bergemuruh membela Roy Suryo? Nggak ada. Aksi people power yang sebelumnya juga sepi banget.
Saya juga nggak yakin kalau ada dari pihak buruh yang mau jungkir balik membela Rocky Gerung jika sampai diproses hukum. Sekarang yang dungu itu siapa dong? Begitulah, salah-salah hitung. Kura-kura, memang juara.